Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Anggi Mita Arumsari selaku Direktur PT Wana Winulang. Yang kami hormati Ibu Tri Lestari Sarjana Pendidikan selaku Manajer PT Brawijaya. Yang kami hormati Ibu Kristiana Sarjana Ekonomi selaku Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo, serta para hadirin yang berbahagia. Marilah acara seminar pada kesempatan ini segera kita mulai. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan selamat, sehat, walafiat. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh barokah ini. Untuk selanjutnya, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya acara sambutan dari Ibu Tri Lestari Sarjana Pendidikan. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Kristiana Damayanti Sarjana Ekonomi. Acara yang kelima yaitu pemberian materi dari Ibu Dr. Anda Anggi Mita Arumsari. Sedangkan acara yang keenam yaitu penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara seminar pada pagi hari ini. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan bismillah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin, saya persilakan berdiri. Terima kasih para hadirin telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Tri Lestari Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi risiko terjadinya bencana.
Berbicara mengenai kejadian bencana yang tidak kita inginkan, kadang-kadang ditanggapi negatif oleh beberapa pihak, namun sebenarnya kita perlu mewaspadai segala bentuk kejadian bencana yang terjadi, karena bencana selalu terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat kita duga. Kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana ini sangat penting agar mereka mampu melakukan tindakan untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana. Kesiapsiagaan masyarakat adalah segala upaya untuk menyiapkan kemampuan masyarakat untuk dapat merespon bencana secara cepat dan tepat. Berikut saya akan sampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak melakukan penebangan secara liar. 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan kembali agar hutan berfungsi dengan baik. 4. Berhati-hati dan tidak terobos saat melakukan aktivitas di hutan. 5. Penanaman hutan bakau di sepanjang pesisir pantai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Lestari, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan atau memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kristiana Damayanti, Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di kesempatan ini saya akan memberikan sambutan tentang mitigasi bencana alam. Nah, alasan saya akan membahas tentang mitigasi bencana alam di tahun 2021, di awal tahun 2021, mungkin Anda sudah mengetahui banyak terjadinya bencana alam tersebut. Contohnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Selain itu, di Indonesia juga mempunyai atau mengalami bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Oleh karena itu, kita harus siap siaga adanya bencana alam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa cara mencegahnya bencana alam dan bencana non-alam. Cara mencegah bencana alam: ikuti kegiatan simulasi bencana. Kedua, perbanyak pengetahuan tentang bencana. Ketiga, usahakan halaman rumahmu tidak di semua dipasangi paving block. Keempat, pembuat saluran irigasi. Kelima, jangan ragu untuk menanam pohon. Yang keenam, jangan membuang sampah sembarangan. Cara pencegahan bencana non-alam: 1. Menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Kedua, membersihkan lingkungan rumah sekitar. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Keempat, meningkatkan monitor bangsa. Yang kelima, sering melakukan 3M: menguras, menutup, mengukur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kristiana Damayanti, Sarjana Ekonomi, yang telah menyampaikan atau memberikan sambutan.
Acara yang kelima yaitu pemberian materi dari Ibu Dr. Anda Anggi Mita Arumsari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu apa itu bencana, kemudian apa itu bencana alam, dan yang terakhir apa itu mitigasi bencana alam dan bagaimana melakukan mitigasi bencana alam. Yang pertama, yaitu bencana. Tentu kalian tidak asing lagi dengan istilah bencana. Mungkin juga kalian telah mendefinisikan bencana sebagai suatu musibah ataupun sesuatu yang merugikan. Lebih jelasnya lagi, di sini saya akan membahas tentang bencana. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam dan merugikan kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Artinya apa? Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-faktor alam tadi yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana. Di sini, bencana dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor non-alam. Contohnya yaitu pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami dan gagalnya teknologi atau gagalnya modernisasi. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor manusia. Contohnya yaitu terjadinya konflik antar sosial dan terjadinya teror. Namun di sini kita akan lebih spesifik membahas tentang bencana alam. Tadi sudah disebutkan bahwa bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam. Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam tadi diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah suatu bencana yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya yaitu gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Yang kedua yaitu bencana alam meteorologis atau klimatologis, yaitu suatu bencana yang terjadi karena perubahan suatu iklim yang ekstrim. Contohnya yaitu suatu bencana banjir yang terjadi di musim penghujan dan terjadinya bencana kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Yang terakhir yaitu bencana alam ekstraterestrial, yaitu suatu bencana yang terjadi di luar angkasa. Contohnya yaitu asteroid yang menghantam bumi, terjadinya badai matahari, dan terjadinya meteor. Nah, itulah klasifikasi atau jenis-jenis dari bencana alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia terletak di 3 lempeng utama, yaitu lempeng Australia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Indonesia pun memiliki gunung berapi terbanyak di dunia
dan terjadinya pemanasan global. Bencana alam tadi dapat diminimalkan dengan cara mitigasi bencana. Mitigasi bencana menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 yaitu serangkaian upaya untuk menanggulangi sebuah bencana dengan melakukan pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi sebuah bencana yang akan terjadi. Di sini, mitigasi bencana dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mitigasi bencana secara mitigasi bencana secara struktural, yaitu suatu upaya untuk menanggulangi sebuah resiko dengan melakukan pembangunan fisik. Yang kedua yaitu mitigasi bencana secara non-struktural, yaitu suatu upaya untuk menanggulangi sebuah bencana melalui kebijakan atau peraturan tertentu. Itulah klasifikasi dari mitigasi bencana, yaitu mitigasi secara struktural dan non-struktural. Namun, di sini saya akan memberikan contoh mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir secara struktural, kita harus membangun infrastruktur kedap air, membuat drainase yang baik, membuat bangunan rumah tahan banjir. Oleh karena itu, secara non-struktural, kita harus membuat peraturan undang-undang tentang penanggulangan bencana, pembuatan larangan membuang sampah di sungai, dan membuat peta daerah rawan banjir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap atas materi yang telah saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat bagi para hadirin semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Anggimita Arumsari yang telah menyampaikan atau memberikan pemateri. Semua rangkaian telah kita laksanakan, tibalah saatnya di akhir acara yang menginjak acara yang ke-6 yaitu penutup. Marilah acara seminar pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya dalam memandu acara seminar pada pagi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.